sukacita, merasa bahagia, sepertinya tidak semangat. Ya, orangnya tersemangat. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari 3 Yohanes 1, dekat kitab terakhir, ya, 3 Yohanes 1, Yohanes 1 ayat 5 sampai 8, ayat 5 sampai 8. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kalau judul perikopnya di sana, saling menolong dan berlawanan, itulah judulnya. Kalau judul firman ini dalam kitab 3 Yohanes ini, mari kita baca secara bersama-sama, karena hanya pendek ayatnya, tapi kita renungkan dengan dalam-dalam apa yang mau Tuhan mau sampaikan kepada kita dari firman yang sedang kita akan baca ini. Beginilah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, supaya kiranya Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang kedua, jadi selalu saya sampaikan supaya kita tahu juga. Tepatnya di tanggal 12 Juli 2026. Tidak terasa ya, sudah tanggal 12 Juli. Itulah perjalanan kita. Ya, oh Tuhan, kami sudah ada sekarang di minggu yang kedua di tanggal 12 Juli. Dan kalau kami ada sebagaimana ada hari ini oleh karena anugerah-Mu. Amin. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, sehingga aku ada sebagaimana ada, terlebih aku dapat hadir beribadah memuji. Haleluya. Kalender gereja juga saya ucapkan ini. Inilah minggu yang ke-6 setelah Trinitatis. Ya, ini minggu yang ke-6 setelah Trinitatis. Dia sekali lagi, kalau minggu-minggu Trinitatis yang disebut di sini adalah masa gereja berjuang. Ya, kita terus berjuang sebagai umat Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan kepada kita, karena melakukan firman itu tidak semudah yang kita lakukan. Kalau yang mudah-mudah, ya mungkin kita merasa terus buat puji Tuhan. Tapi yang sulit-sulit itulah yang sering disampaikan kepada kita. Dan itu semua disampaikan untuk menguji hidup kita atau iman kita. Haleluya. Menguji iman kita atau hidup kita. Sudah terlihat. Firman Tuhan sudah kita baca tadi dari ayat 5 sampai ayat 8, sangat singkatnya firman ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Ingat, Rasul Yohanes ini disampaikan Rasul Yohanes di hari tuanya, di hari tuanya.
setelah dia mengalami perjalanan hidup yang dia jalani sebagai rasul dari Yesus Kristus. Rasul Yohanes salah satu seorang dari murid Yesus yang begitu sangat dekat, sangat dekat. Dalam perjalanan hidupnya dengan Tuhan, dia tahu bagaimana hidupnya dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan perjalanan yang lakukan, dia perhatikan, dia simak, dia perhatikan, sehingga dia ada lihat seseorang yang sangat luar biasa. Ya, dia perhatikan, lihat seseorang yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan teksnya ini, hanya satu ayat saja disebutkan, satu artinya babnya, karena sudah biasa pakai bab disebut hanya ayat satu saja. Sangat singkatnya di sini. Semua hanya, kalau kita perhatikan, hanya 15 ayatnya semua. Ya. Sangat singkat. Tapi dia sampaikan oleh Rasul Yohanes. Karena apa yang dilihatnya dari seseorang perlu untuk disampaikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Haleluya. Haleluya. Karena ada yang mau dipelajari dari sana, yang harus digumuli dari sana, yang perlu bagi orang-orang yang percaya, karena dia menjadi panutan, contoh dari imannya. Dari siapa itu? Kalau kita lihat di dunia di atas, pertama dari seseorang yang bernama Gaius. Yang Gaius, dia seorang penentu, hanya seorang. Sehingga Yohanes menyampaikan, aku sampaikan dari seorang tokoh bernama Gaius kepada kalian. Kalau engkau membaca kitab ini, dari sana ada yang harus kita pelajari. Amin. 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 Apa yang harus kita gumuli, harus kita renungkan. Kalau engkau sebagai umat Tuhan, pelajarilah, gumulilah, dan kerjakan lagi. Di sini apa yang mau kita tangkap dari sini? Dan firman yang sudah kita baca hanya beberapa ayat ini saja kepada kita, untuk mengajar kita, untuk menasihati kita. Saya sampaikan ini untuk menguatkan kita, mungkin juga untuk menegur kita. Karena selama ini boleh saja kepada kita yang tahu kamu tidak hidup seperti Gaius. Sekarang mari belajar. Atau engkau diajari seperti Gaius, atau engkau dinasihati seperti Gaius, engkau dikuatkan supaya lebih kuat lagi. Haleluya. Haleluya. Karena itu apa yang harus kita tangkap di sini. Inilah yang saya gumuli, terus saya gumuli. Nah, firman ini saya sendiri sangat sulit untuk menggumuli apa yang mau Tuhan katakan dari sini. Ya Tuhan, mulai saya baca firman ini mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baru semalam. Lihat Tuhan apa maksud di sini. Ku bikin tulisannya, sudah itu sampaikan lagi, berubah lagi. Tapi kepastiannya semalam, inilah yang aku butuh. Ini yang mau Tuhan katakan kepada kita pada ini, yakni kasih menggerakkan seseorang melakukan berkenan Tuhan. Amin. Sekali lagi, kasih. Ya, kasih menggerakkan seseorang melakukan berkenan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sampaikan. Karena seperti kasih yang ada dalam diri Gaius, itu yang menggerakkan hatinya melakukan segala sesuatu. Maka seperti ini juga mau berkata kepada kita, kau jemaat GPD Matoba yang hadir hari ini, kalau ada kasih di dalam dirimu, katanya kepada kita, kalau ada kasih di dalam dirimu, maka kasih yang ada dalam dirimu
itu akan menggerakkan seseorang untuk melakukan. Artinya menggerakkan kita setiap ini, gerakkan untuk melakukan. Dan kita belajar daripada Gayus ini. Haleluya. Haleluya. Apa kasih? Memang bahasa Indonesia sering saya sampaikan ini. Kalau bahasa Indonesia kasih serupa saja semua. Kau kasih, ya biasa saja. Aku kok perlu kasih. Tapi kalau dalam bahasa Yunani tidak sama semua. Ini sering dikatakan itu bagi orang-orang yang menggulung. Karena kasih di dalam bahasa Yunani ada nampak apa beda-bedanya. Kasih yang digunakan di sana kalau tidak baca dengan kata agape dan kata agapo dari agape itu kasih. Apa itu kasih? Agape itu adalah kasih yang berkorban tanpa memandang seseorang. Dia berkorban, itulah kasih. Karena dipakai dengan kata agape, bukan pilia. Pilia itu persahabatan sesama. Ya. Ada lagi eros, pemain dan macam-macam. Ada stoke, lagi beda-beda itu. Jadi kalau mereka jelaskan kata apa yang dimaksudkan, seperti kita kasihnya sudah tahu. Aku agape, aku stoke, aku eros, aku pilia apa. Dia sudah tahu mengerti. Tapi kita belum. Maka dikatakan kepada kita, adakah kasih dalam dirimu, yakni kasih agape? Artinya kau siap untuk berkorban dari seluruh dirimu bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Coba, itu maka saya katakan tadi, melakukan kasih tidak segampang yang kita pikirkan. Enggak segampang. Melakukan kasih itu lebih sulit. Tapi kalau untuk menerima lebih mudah. Ya, lebih mudah. Seandainya ada seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang, dia berkata, halo, ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kalian di kampung ini semua, akan diberikan. Tapi ingat ya, katanya, harus engkau hadir tepat jam 10. Kalau tidak hadir kalau jam 10, kau tidak akan dapat apa-apa. Langsung kau dicek, katanya di sana. Hadir, dicek. Saya tanya, hadirkah kita tepat sebelum jam 10? Hadir? Iya. Itu makanya ya hadir. Nanti daripada enggak dapat apa-apa lagi, karena langsung dicek. Nanti kalau udah terlambat enggak dikasih. Kau enggak dapat lagi, enggak. Nah, itu biasanya kalau manusia. Maka meringatkan kita, kalau memang ada kasih dalam diri kita, ini mau diajar kita harus digerakkan untuk melakukan siapa? Berkenan Tuhan. Haleluya. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman Tuhan yang sudah kita baca dari 3 orang dari teks yang kita baca ini, secara dari semua dari ayat yang 5 sampai 8, hanya 3 hal yang perlu kita temui. Selalu sampaikan hanya 3 hal saja yang perlu kita temui. Kalau kita ada kasih yang menggerakkan seseorang itu, artinya kalau ada kasih masuk ke seseorang, itu lakukan. Tuhan ada 3 hal yang harus kita temui, kita lakukan, berbuat. Apa itu yang mau Tuhan katakan kepada kita? Pertama, kita katakan pertama, peduli terhadap sesama. Itu yang pertama. Peduli terhadap sesama. Coba kita baca kembali mulai ayat yang ke-5. Saudara-saudara,
yang terkasih. Ya, yang terkasih. Engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, bahkan sekalipun mereka orang asing. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau, ya, dikatakan sana, engkau berlaku dalam segala sesuatu yang kau lakukan, engkau berbuat, engkau kerjakan. Artinya engkau siap untuk selalu berkorban bagi orang lain. Amin. Ini berkorban bagi orang lain. Berkorban bagi orang lain artinya memberikan bagi hidupnya sebagai orang lain. Itu artinya berkorban dalam hidupnya. Apa yang ada dalam hidup kita bermacam-macam. Mungkin tenaga kita, ya, mungkin yang lain uang kita, segalanya yang menjadi kehidupan kita harus mengorbankan. Seperti siapa? Seperti Yesus Kristus. Dia mengasihi kita. Dia berikan hidupnya, dia korbankan. Dia tinggalkan kemuliaannya surga. Dia akan memberikan hidupnya bagi manusia, dan dia rela seperti kita penuh dengan yakni tak berdaya. Dia siap untuk mati untuk kita. Itulah kasih. Seluruh hidup kita harus kita korbankan. Kita harus apa itu perhatikan dalam diri kita. Kita harus peduli untuk itu, maksudnya. Itu mau digajar kepada kita seperti dia. Gaius itu juga dia sangat peduli kepada sesama. Haleluya. Ini bukan mudah. Memang tidak segampang kita pikirkan melakukan. Maukah kita berkorban? Kita peduli atau tidak sebagainya? Ini mau dikatakan kepada kita sekali lagi. Maukah engkau peduli? Pedulikah engkau dalam hidupmu? Kalau kita hanya peduli kepada Tuhan juga, artinya kita peduli kepada Tuhan. Kalau dia sudah mengasihi kita, bahwa kita berkorban untuk Tuhan juga. Seperti kita juga sama kita, nggak boleh kita abaikan dan kita lupakan. Ini yang dikatakan. Berkorban tidak semudah yang kita pikirkan. Seperti saya katakan tadi, kalau untuk mendapatkan sesuatu, kita lebih cepat. Tapi berkorban, maukah kita untuk berkorban? Maukah kita peduli? Seperti contohkan ini kepada sesama. Karena kita mengasihi sesama, juga membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Itu tidak boleh kita pisahkan. Kalau ada kasih Allah dalam diri kita, maka kita buktikan dari diri kita kepada sesama. Itu yang dilakukan oleh Gaius, karena dia berbuat kepada seseorang, bahkan kepada dikatakan tadi di sana kepada orang-orang asing dalam kita. Memang sangat sulit Bapak Ibu, tantangan yang sangat berat bagi kita. Harus kita akui itu, tapi itulah pergumulan kita. Kalau kita ada kasih di dalam diri kita ini. Haleluya. Inilah tantangan yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini. Itulah yang pertama, kita peduli. Apa arti peduli? Peduli itu artinya kita meninggalkan. Kalau peduli itu juga artinya kita memperhatikan. Peduli itu juga kita menghiraukan. Kita peduli kepada sesama kita, dan kita membuktikan kepada sesama kita, itulah juga kepada Tuhan kita, karena keduanya tak terpisahkan. Haleluya. Haleluya. Itulah yang pertama. Yang kedua, apa yang mau dikatakan kedua di sana, yakni bukti imanmu. Buktikan imanmu
dari perbuatanmu di sekitarmu. Itu dia kedua. Buktikan imanmu dari perbuatanmu di sekitarmu. Katanya kepada kita. Kalau kita tangkap di sini mulai dari 6 kita perhatikan, mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Ya, bersaksi. Dia bersaksi tentang kasih-Mu. Pujilah kiranya Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sini mau dikatakan kepada kita, kalau kita punya kasih, artinya tidak pernah lepas dari ini. Haleluya. Haleluya. Karena kita percaya seperti nyanyian kita itu, Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita. Haleluya. Haleluya. Kenapa dikatakan pakai iman? Karena kita nggak pernah melihat Allah itu dengan mata kepala kita. Tidak pernah. Kalau seandainya aku pernah melihat Allah dengan mata kepala aku seperti Musa, ya nggak pakai iman sebelah langsung. Maka sekarang kita diminta tentang iman. Imanmu, imanmu, imanmu. Haleluya. Itu. Kita tidak melihat Yesus mati di kayu salib. Dan seandainya pun kita hadir waktu itu pada saat dia mati di kayu salib, kita percaya dia mati di kayu salib untuk membebaskan, menyelamatkan kita dari dosa kita, karena kita tidak lihat itu secara mata. Itu semua hanya iman. Haleluya. Haleluya. Kalau kita percaya adalah Tuhan itulah yang berdaulat, berkuasa dalam hidup kita dan seluruh kehidupan kita ini, maka kita buktikanlah iman kita dengan perbuatan terhadap sesama kita. Makanya kalau kita bangsa sering Jakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak bisa. Jadi kalau kita sungguh punya iman kepada Tuhan, kita percaya Allah adalah sumber berkat kita, Allah yang mencukupkan segala keperluan kita, Allah yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan apa yang kita butuhkan, yang Tuhan tahu apa yang mau berikan kepada kita. Sehingga dengan itu kita harus membuka tangan-tangan kita. Ya, ini membuka tangan-tangan kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Haleluya. Maka kita juga harus setia untuk juga memberikan persembahan kita, persepuluhan kita. Oh Tuhan, kalau aku bisa makan hari ini karena anugerah, aku bisa sehat seperti ini karena kasih-Mu. Anugerah. Tapi kita sering tidak merenungkan itu. Kita sering merasa hidup ini karena kehebatan kita. Kita karena kekuatan kita, karena usahaku dan pekerjaanku dan sebagainya. Itu yang sering ada dalam diri kita, sehingga kita tidak tahu lagi untuk mengatakan iman perbuatan kita nampak lagi, bersyukur pun nggak tahu lagi, ya, membuka tangan pun nggak mau lagi, apapun nggak mau lagi. Itu sering terjadi bagi kita. Tapi kita mau ingatkan, belajar kamu dari Gaius kepada kita. Haleluya. Kita perhatikan tadi, kepada jemaat terkenal engkau. Maka diingatkan pada kita, hari engkau jangan tutup tanganmu,
Jangan engkau melipat-lipat tangan, tidak mampu apa-apa yang katakan. Bandingkan seperti apa yang dikatakan Yesus ketika dia bersama dengan dirinya. Ketika seorang janda datang kepada dia, dia katakan, perhatikan si ibu itu, katanya. Coba perhatikan si ibu itu. Kau bayangkan kan? Ketika dia memasukkan uangnya, hanya berapa lah kalau dibandingkan? Hanya 2 peser ya kalau kemana waktu itu. Sampai Yesus berkata, perhatikan ya apa yang kepada muridnya, yang diberikan olehnya itu adalah lebih besar dari semua orang yang ada di dalamnya. Coba bayangkan, kalau dikira berapanya nilainya, angkanya seberapa lagi? Kenapa? Karena dia memberikan itu dari bagian hidupnya. Haleluya. Haleluya. Itu bagian hidupnya. Yang lain itu bukan karena kekayaannya, karena kelebihannya, karena itu makanya yang kepada Tuhan tak berlaku lagi itu hadapannya. Yang itu kecil tak punya, karena itu ada kelebihan yang tak ada. Tapi ketika kita di sana mampu memberikan pada saat kita dalam kehidupan kita, dalam kekurangan kita, maka dia Tuhan berikan anakku ini, dia hidup memberikan hidupnya, nyawanya, dia korbankan hidupnya karena dia agape tadi, dia korbankan hidupnya, dia bagian dari hidupnya, dia berikan persembahannya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu dia seperti ini, dia menolong. Tapi ada juga di sini ada yang melawan, ya, ada perlawanan kan kalau di dunia ini. Ada saling menolong, tapi ada juga perlawanan. Artinya ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang menentang. Itu maksudnya juga perhatikan. Tapi maksudnya perhatikan guys. Nah itu maksudnya pada kita hari ini. Banyak orang yang menentang. Enak kali lah itu kan kalau sudah kita, ya enak lagi itu. Aku sudah susah-susah, aku seperti ini, aku lagi buat katanya nanti kan begitu. Tapi dikatakan itulah imanmu dan nyata dari perbuatanmu di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun orang melihatnya. Haleluya. Haleluya. Ya setuju katakan haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan. Kita renungkan Tuhan engkau melihat semua itu. Ya. Kalau Tuhan tiada yang bisa melihat. Kita kembali yang terakhir. Apa yang terakhir di sana? Saling menopang terhadap sesama. Ayat yang ke-8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Perhatikan, kita wajib menerima orang-orang sedemikian seperti tadi yang mau saling menolong kalau itu, saling menolong itu ya. Demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi bisa saling menopang terhadap sesama. Itu dia. Kalau kita memang itulah hidup sebagai umat Tuhan. Kita bisa saling membuka, saling menerima, saling. Itu yang penting kita. Karena kita tahu Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat. Amin. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan berkenan untuk semua itu. Haleluya. Haleluya. Inilah pergumulan yang datang kepada kita. Yang dikatakan Tuhan kepada kita pada minggu ini. Dalam minggu kedua ini dia berkata kepada kita, engkau ya perhatikan itu, mulilah dalam hidup. Amin. Memang enggak semudah yang kau pikirkan. Dengan melihat kepada diri kita, iya Tuhan, bagaimana mungkin bisa melakukan ini sebenarnya kalau diriku, kau tahu hidupku. Tapi Tuhan melihat, kalau kau tidak setia kepada Tuhan, Tuhan pun tidak setia kepada. Kalau Tuhan memperhatikan, maka selalu katakan Tuhan, dan Tuhan juga akan peduli kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita hubungi itu.
sekali lagi memang tidak mudah seperti yang kita pikirkan, tapi itulah pergumulan kita yang selalu ditantang kepada kita dan mencadai hal-hal kita sebagai umat Tuhan. Haleluya. Mengakhiri firman ini, saya baca 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20, enggak jauh dari sini, hanya tinggal selembar ke depan. Ya, begini dikatakan ayat 20. Ya, 1 Yohanes 2 ini, ya. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4. Dikatakan di sini ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya, perhatikan, karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Artinya, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Apalagi orang Batak Toga sering salah kata, sering kata. Ya, orang Batak Toga ikut kolong hantu di Batak sia dongamu katanya. Ya, engkau harus mengasihi itu adalah dari sesamamu. Tidak mungkin. Bagaimana aku lebih mengasihi Tuhan yang tidak pernah melihat itu? Tidak pernah. Tapi kalau kita sungguh mengasihi Allah, buktikan kepada sesamamu manusia. Itu maksud Yesus kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kau sungguh mengasihi Allahmu, buktikanlah kepada sesamamu. Karena sesamamu itu yang ada di matamu, yang kamu lihat katanya kepada kita. Aku nggak mau lihat itu. Di mana rupanya aku kalau secara banyak logika kita, di mana rupanya Allah itu hanya iman. Kita bilang ya ada di dalam aku dan aku dalam dia, itu firman. Tapi itulah kita percaya, itulah iman. Haleluya. Mari kita gumuli. Kalau kita mau menggumuli ya, kalau mau. Dan semua kita lakukan bukan berhadapan dengan saya sebagai gembala, bukan. Tapi kita berhadapan dengan Tuhan sebagai Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita gumuli dan kita setia, kita gumuli Tuhan. Berikan kekuatan bagiku, beri kemampuan bagiku. Memang secara manusia aku tak sanggup berbuat itu. Aku ini manusia yang sangat terbatas, tidak apa-apa. Tapi aku percaya Tuhan akan beri kekuatan bagiku melakukan kehendak-Mu. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau sekaligus perjamuan